mantan yang 2010 itu datang menjenguk bersama dengan istrinya, sudah menikah juga. Semenjak itu akhirnya kesurupan lagi. Jadi saya nggak baik sama suami, jadi benci. Sejak saat itu jadi benci dengan suami. Sampai saya dicerai Kak Irfan. Aduh, Iya. janganlah. Udah cerai akhirnya? Udah setahun. Sampai akhirnya cerai? Iya. Sampai anak saya juga dibawa sama bapaknya. Ya Allah. Nggak boleh Dua-duanya itu. Padahal sejujurnya tidak merasa benci dan lain-lain. Ini tadi ibu-ibu datang dari Sukabumi, betul ya? Tadi yang bereaksi masih lemas di sana. Namanya siapa tadi? Bu Eli. Bisa ke depan Bu Eli? Yuk ditemani. Bu Eli datang sini bareng siapa? Ada suaminya kek? Atau saudaranya nggak ada? Bapaknya? Bapaknya? Ya udah. Di sini. Bantu duduk, Bapak. Permisi. Ayo. Duduk. Oke. Yuk, bisa jalan Pak, tolong Pak. Ini bapaknya ya? Betul, sini Pak. Di sini. Oke, Bapak sebelah sana. Eli, gimana? Masih lemes, bisa berdiri? Bisa, Bapak pegang. Sebelah pegang sini Pak. Nah, namanya siapa Bapak anaknya Pak? Eli. Eli? Ya. Kenapa Eli Pak? Tadi saya kaget sana sampai Itu kayak... sering ke itu. Sering apa? Sering seperti ini? Iya. Oke. Boleh tadi yang dirasakan apa, Bu Eli? Nggak tahu. Tapi memang suka seperti itu? Sering Dari kali. semenjak umur 13 tahun saya kayak gini. Sampai sekarang. Semenjak 13 tahun, Iya. memang suka seperti itu. Iya. Awalnya Di pengajian itu. Awalnya di pesantren. Iya. Rama coba. Kenapa? Ya, dijaga nama Rahma aja. Jadi di pengajian Iya. awalnya, terus? Udah 1 tahun itu terus-terusan. Sering kali gitu. Oh ya. Yang dirasa apa aja sih sebetulnya saat itu? Perasaan saya risau gitu Risau. Kak Irfan. Iya. Pertama kejadian itu 2010. Saat itu saya kenal sama satu cowok. Pas saat itu dia ngajak pacaran sama saya. Dia mau gak kata jadi pacar aku. Aku terima. Terima? Iya, pas itu aku langsung kesurupan. Selama hubungan sama dia 1,5 tahun terus kayak gitu. Terus kata orang tua, kalau penyakit kayak gitu ditinggalin pasti sembuh katanya. Iya, saya nikah sama orang lain tapi bukan sama dia. Terus? Makin Iya. parah? Yang terakhir waktu akad nikah itu Kak Irfan. Lagi akad nikah kesurupan? Iya. Heboh dong. Iya, itu yang terakhir. Sampai saya punya anak 2, udah lahiran yang kedua, saya baru kerasa lagi. Tubuh saya kayak beku gitu Kak Irfan selama 2 tahun. Oke. Habis itu saya emosi semakin tinggi, terus sama suami gak kerasa kayak manggil hewan gitu, setan ke suami. Manggil suami kasar sekali. Itu saya diobatin, terus diobatin. Orang pintar. Kata pertamanya ke tukang urut, kayak ngurut anak-anak gitu kan. Saya pengen dipijit tapi saya jadi gitu. Oke. Reaksi, habis itu kata apa hajinya, kayak mau nyerang orang kena ke saya gitu Kak Irfan. Sampai sekarang. Oke. Dengan laki-laki yang di tahun 2010-an itu sekarang masih kenal? Udah gak kenal, udah jarang. Dulu pisahnya baik-baik saja? Emang gak ada kata putus gitu. Tiba-tiba nikah jadi yang lain, oke. Karena kan nggak datang sama Oh gitu, nggak ada permintaan apapun ke bapak. Sama bapak makanya kawin aja sama yang lain. Iya, iya. Mudah-mudahan sembuh gitu. Iya. Oh, tapi ternyata tidak. Ya sembuh sesaat, Sembuh. kemudian Sembuh pas sesaat. anak kedua Iya, jadi lagi, oke. Pas itu, ya saya lahiran yang kedua kan dia tuh punya istri, temen saya.
si dia, si cowok itu teh. Yang cowok yang mana Iya, ini? yang cowok yang Yang itu. 2010 tadi. Iya, Oh, nikah sama temen aku. Pas aku lahiran, dia nengokin anak gitu. Habis itu berkerasa. jadi saya simpulin ya. Mbak siapa nama? Mbak Eliawati, Eli. Eli. Mbak Eli 2010 ketemu dengan seorang laki-laki, dari situ sering kesurupan. Akhirnya kata bapak, akhirnya harus nikah supaya nggak kesurupan lagi. Nikah sama yang lain. Benar, tidak kesurupan lagi. Sampai akhirnya pas melahirkan anak kedua, sang mantan yang 2010 itu datang menjenguk bersama dengan istrinya, sudah menikah juga. Semenjak itu akhirnya kesurupan lagi. Jadi saya nggak baik sama suami, jadi benci. Sejak saat itu jadi benci dengan suami. Sampai saya dicerai, Kak Irfan. Aduh, Iya, janganlah. udah Cerai akhirnya? udah setahun. Sampai akhirnya cerai? Iya, sampai anak saya juga dibawa sama bapaknya. Ya Allah. Nggak boleh Dua-duanya itu. Padahal sejujurnya tidak merasa benci dan lain-lain. Tapi karena omongan kasar itu akhirnya terjadi perceraian. Anak pun diambil karena takut anaknya dikasari juga. Egois kata dia tuh, padahal aku berjuang pengen sembuh gitu Kak Irfan. Sekarang mantan suami Nggak tahu di mana. anak-anak? Di sana Ya katanya. nggak pernah ketemu emang? Nggak pernah. Rindu dong. Iya. Terus sekarang kalau di rumah kan kontrak sama orang tua ya Kak Irfan. Saya sering kayak gitu. Tapi pas saya kerja di luar kontraknya itu saya sembuh. Alhamdulillah. Ada penyesalan tapi yang jelas dengan ngomong. Mungkin mantan suaminya lagi nonton bersama anak-anak mungkin. Ayo sampaikan rindu kepada anak-anak, permintaan maaf kepada suami karena kasar itu sebetulnya tidak diinginkan. Coba sampaikan. Saya minta maaf jika ada saya salah. Tolong mengerti perasaan saya. Saya ini seorang ibu. Aku pengen ketemu anak-anak. Itu aja Kak Irfan. Maafkan atas ucapan. Ya, maafkan atas ucapan dan tingkah laku saya selama berumah tangga sama kamu. Makasih. Ya udah. Terus sekarang kalau tempat kerja kayaknya ngeliatin Kak Irfan. Siapa tuh? Gak tahu. Ada seperti ada yang ngeliatin. Iya. Kalau lagi sholat saya ngelirik tapi gak ada apa-apa. Tapi perasaan ada gitu yang ngikutin. Kalau lagi tidur gitu kayak ada ngeliatin gitu. Tapi nggak kelihatan, Nggak ada. tapi berasa. Iya. Oke. Ustadz, mau di... Ustadz dengerin. Dengar Ustadz. Apanya? Iya. Eli namanya. Ya sebenarnya kalau dulu pernah ketemu sama laki-laki kemudian kesurupan itu bukan berarti dia bukan berarti dia pakai ilmu untuk ini, enggak ya. Tapi memang kayaknya Mbak Eli ini punya ilmu sendiri dari keluarganya, si laki-laki itu punya ilmu sendiri. Jadi pada waktu laki-laki itu membawa ilmunya dekat sama Mbak Eli, ilmunya Mbak Eli jagain, maksudnya gitu. Pak Ustadz, emang ada karun katanya Dari dari ibu. Kan saya ngomong tadi gimana sih? itu yang dibahas sama Ustadz. Mbak Eli ada ilmu juga dari leluhur, dari pihak ibu mungkin. Ketemu dengan laki-laki itu ada ilmu juga, akhirnya gusar. Pas pisah baik-baik saja. Pas habis ngelahirin Ada ilmunya. pas ngelahirin datang lagi gusar lagi. Seperti itu. Tapi pas kesininya aku diobatin ya masih sama suami ya. Diobatin ke orang pinter. Katanya ini aku marah-marah ke bapak. Aku pengen dia aku menantu kok nggak boleh katanya. Siapa? Di aku yang ngomong, aku kesurupan katanya, yang marah-marahin bapak. Pada dasar laki-laki goreng patut katanya. Iya. Bisa kieunya Pak.
laki-laki yang tadi. Kata bapak saya, "Emang Iya, kamu bukan siapa?" sebentar Pak, sebentar. Jangan jadi menuduh itu laki-laki itu. Kan kesurupan belum tahu itu di dalamnya siapa. Jangan sampai Bapak menuduh si Eta, si Borokokok, Enggak, gitu. kata ini. Iya, tapi bukan berarti laki-laki itu. Tapi bilang dia Tak ini tahu. Oke? Iya. Iya. Oke, jangan menuduh, oke? Iya, Kasep. Tapi Kak Irfan, dia bilang dia ini aku, katanya nyebutin nama dia. Iya, bukan berarti walaupun dia ngomongnya misal namanya Asep, misal. Saya teh si Asep, bisa bukan Asep atau itu tuh. Tapi kalau nggak percaya katanya si Eli itu ditulisin namanya di pohon, Iya. katanya gitu. Iya, kan kita sudah pernah bahas di sini. Saya malah mau tanya nih, emang Mbak Eli masih suka sama dia?